Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Anastasia, biasa dipanggil Tasya. Saya mahasiswi Universitas Cyber Asia, kelas MJ 401, Prodi Manajemen PJJ S1, dengan NIM 220201010217. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS saya di kelas MJ 401 ini, yaitu dengan judul mata kuliah Manajemen Perbankan. Pada presentasi kali ini, saya memilih topik yang diberikan oleh soal. Saya yang disuruh memilih salah satu topik, lalu saya memilih topiknya yaitu analisis kasus raibnya deposito 110 miliar rupiah di BNI. Eh, saya sudah membuat PPT-nya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Analisis kasus raibnya deposito 110 miliar rupiah di Bank Negara Indonesia atau BNI. Latar belakang kasus. Kasus raibnya deposito senilai 110 miliar rupiah di Bank Negara Indonesia atau Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau Bank BNI cabang Makassar mengungkapkan sejumlah masalah mendalam terkait manajemen perbankan, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengelolaan risiko. Kasus ini melibatkan dugaan pemalsuan bilet deposito oleh pegawai BNI yang bernama Melati Bunga Sombe, yang mengindikasikan adanya potensi kelemahan sistem dan prosedur internal di bank. Ketidakmampuan sistem untuk mencatat deposito dengan benar menimbulkan kekhawatiran tentang integritas dan keandalan sistem perbankan yang ada. Salah satu nasabah yang bernama Andi Idris Manggabarani, dia mengalami kerugian yang merupakan korban kerugian, mencurigai keterlibatan manajemen dalam kasus ini yang menekankan perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen perbankan. Kasus ini menjelaskan kebutuhan mendesak bagi bank untuk memperkuat kontrol internal dan sistem pengawasan mereka. Tidak adanya pencatatan deposito yang sah dalam sistem menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme verifikasi dan kontrol yang ada. Hal ini menuntut evaluasi mendalam terhadap prosedur internal dan sistem teknologi yang digunakan, serta perbaikan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Eh, Selanjutnya, pengawasan internal dan manajemen risiko. Kasus untuk menunjukkan kelemahan dalam kontrol internal Bank Negara Indonesia atau BNI yang menyebabkan adanya pemalsuan dan kehilangan deposito. Untuk mengatasi masalah ini, bank harus memperkuat sistem pengawasan dan implementasi prosedur yang lebih ketat dalam pencatatan dan verifikasi transaksi. Jadi harus lebih ketat lagi penggunaan teknologi terbaru. Ini mempermudah untuk memantau transaksi secara real time dan menerapkan kontrol otomatis yang dapat mendeteksi anomali adalah langkah-langkah penting yang harus dipertimbangkan karena ini sangat penting ya untuk nasabah gitu. Jadi mereka bisa mengecek transaksi secara real time itu sangat-sangat bagus. Selanjutnya, selain itu, bank perlu juga melakukan audit internal secara berkala dan meningkatkan pelatihan kepada staf tentang prosedur pengendalian risiko, pengawasan yang ketat, dan penegakan kebijakan internal yang konsisten
dapat membantu mencegah kejadian serupa nih di masa depan. Semoga nggak kejadian lagi ya. Menerapkan sistem manajemen risiko yang terintegrasi dan memberikan pelatihan yang memadai kepada pegawai tentang kepatuhan dan etika adalah bagian penting dari strategi pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, untuk memastikan efektivitas pengawasan internal, penting bagi bank untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengawasan mereka. Implementasi sistem informasi manajemen risiko, atau Risk Management Information System or RMIS dapat membantu dalam mendeteksi dan menganalisis potensi risiko secara lebih akurat dan tentunya efisien. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, bank dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi dan menanggapi potensi masalah sebelum mereka berkembang menjadi isu besar. Keterlibatan manajemen dan kepatuhan etika. Berdasarkan perspektif manajemen perbankan, keterlibatan manajemen dalam kasus ini menggarisbawahi bahwa kepatuhan etika dan tanggung jawab sangat penting dalam pengelolaan bank. Kepemimpinan yang efektif harus menunjukkan komitmen terhadap integritas dan transparansi, serta memastikan bahwa semua pegawai, terutama yang memegang posisi strategis, mematuhi standar etika yang tinggi. Jadi semua semua pegawai, baik dari jabatan bawah maupun atas, semuanya, terutama yang terlibat nih dalam pengelolaan keuangan ini, harus memenuhi standar etika supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dengan keterlibatan manajemen dalam kasus ini menekankan perlunya kebijakan dan prosedur yang kuat untuk mengelola risiko etika dan mencegah potensi konflik berkepentingan. Penerapan kebijakan yang jelas tentang etika dan kepatuhan serta mekanisme pelaporan pelanggaran yang efektif sangat penting. Bank yang harus memastikan adanya saluran yang aman untuk melaporkan pelanggaran dan menyediakan pelatihan etika secara rutin. Jadi sebelum ada pelanggaran lebih besar, pelanggaran yang kecil-kecil pun sudah dilaporkan bank sehingga lebih worry lagi gitu, dan menyediakan pelatihan etika tentunya, tahu mana yang haknya atau bukan haknya, para karyawan bisa membedakan itu. Keterlibatan manajemen dalam memastikan kepatuhan dan penegakan kebijakan etika adalah hal utama untuk membangun dan mempertahankan reputasi yang baik serta kepercayaan nasabah terhadap bank. Jadi kalau misalkan kita aman menyimpan uang di bank, tentunya kepercayaan nasabah makin meningkat. Tentunya bank harus memberikan sistem-sistem keamanan yang didapatkan nasabah. Kita udah sampai di penghujung, yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya ini, kasus raibnya deposito di Bank Negara Indonesia atau BNI menekankan pentingnya pengawasan internal yang ketat dan manajemen risiko yang efektif dalam manajemen perbankan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Bank harus memperkuat kontrol internal, menerapkan teknologi pengawasan yang lebih canggih, dan memastikan kepatuhan etika di seluruh tingkatan organisasi. Dalam penanganan yang transparan dan adil terhadap kasus ini, serta perbaikan yang tepat dalam sistem dan prosedur, akan menjadi langkah krusial dalam memulihkan kepercayaan publik dan memastikan integritas sistem perbankan. Thank you for your attention. Terima kasih banyak untuk presentasi kali ini.
Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebetulan saya juga lagi agak sakit, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Saya Noviana Anastasia dari MJ401. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.